Dalam bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar salat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri Jakarta Selatan. Para jamaah yang hadir mendapatkan kajian Ramadan mengenai manfaat salawat kepada Nabi yang diberikan oleh penceramah Ustadz Rifki Ramdhani. Pada hari 23 di dalam bulan suci Ramadan, terlepas daripada perbedaan awal masuk Ramadan, itu semua memiliki dalilnya masing-masing dan telah mengikuti kesepakatan para ulama. Yang terpenting daripada itu semua ialah amalan kita, apapun yang kita lakukan di muka bumi, insya Allah janji Allah itu pasti akan dibalas olehnya kelak di akhirat. Oleh karena itu hadirin sekalian, sholat adalah ibadah yang spesial, karena sholat merupakan pembeda antara kita umat muslim dan non muslim. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Yang mendirikan salat artinya dia telah menegakkan agamanya. Yang meninggalkan salat sama artinya dia pelan-pelan menghancurkan agamanya. Puasa juga amalan yang spesial. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ana ajri bihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah langsung yang akan melipat gandakan amalan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sedekah merupakan bagaikan buah ataupun bagaikan tumbuhan yang berbuah. Dia berbuah terus semakin banyak hingga hitungannya tidak terhingga. Kemudian ibadah haji yang dilakukan adalah ibadah bagaimana kita mengorbankan jiwa kita, raga kita, waktu kita, harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah-ibadah tersebut akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Namun ada satu ibadah hadirin sekalian yang langsung dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang langsung diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu juga. Apa amalan tersebut? Amalan tersebut ialah solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung seketika itu juga dibalas dengan 10 salawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jika kita melaksanakan ataupun mengucapkan salawat 1 kali, dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man shalla alayya asra fa shalla biha mi'ah. Yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali. Yang bersolawat 100 kali dibalas 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqis ala dzalik. Dan kita kiaskan terus menerus hingga angka yang tidak bisa kita hitung kembali. Semakin banyak kita bersolawat, maka seketika itu juga dibalas sebanyak itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih daripada itu. Kemudian yang menarik daripada hadis tadi adalah Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud daripada kata ini? Senada dan seirama, serupa namun tidak sama, disebutkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa sesungguhnya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kamu orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam dan bentuk penghormatan kepadanya. Imam Al-Bukhari menggarisbawahi kata Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada baginda Nabi. Apa artinya? Maksudnya adalah Allah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat dan seluruh penghuni langit.
Dan maksud daripada malaikat bersolawat kepada baginda Nabi, artinya para malaikat mendoakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas setelah itu turunlah perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya solawat kita kepada baginda Nabi nilainya adalah ibadah. Solawatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita artinya Allah memberikan kita ampunan dan memberikan kita rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita kembali kepada hadis yang kita bacakan pertama tadi, maka maksud daripada satu kali bersolawat kepada Rasulullah dibalas 10 kali solawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dibalas 10 ampunan dan dibalas 10 kebaikan, dibalas 10 kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan bagaimana kalau ibadah solawat ini kita jalankan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan ini dilipat gandakan amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa ayyam ma'dudat, puasa harinya ditentukan. Kalau sholat waktunya ditentukan. Berzakat nisabnya ditentukan. Kemudian kalau kita berhaji waktunya juga ditentukan. Tetapi sholawat hadirin sekalian, kapan dan dimanapun bisa kita melakukannya. Boleh kita melakukan sholawat ataupun mengucap sholawat dengan sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di tahiyat terakhir kita. Itu lebih afdol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Kalau mau lebih singkat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Lebih singkat lagi, sallallahu alaihi wasallam. Lebih singkat lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semuanya dinilai selawat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.